Walaupun dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk bangsanya, dia bisa menghadapinya karena tuntunan daripada Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bedah kitab Ester. Satu kitab yang menurut saya sangat menarik sekali gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang ini usulan yang sangat banyak sekali diminta oleh teman-teman peserta ketika mengisi formulir evaluasi. Kiranya dari bedah kitab Ester yang akan kita lakukan selama 1 minggu ke depan, kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Meskipun di kitab ini tidak ada nama Tuhan, tidak ada nama Allah yang disebutkan secara langsung. Nah, itu yang akan kita kulik, itu yang akan kita lihat sepanjang 1 minggu ke depan. Beberapa agenda yang akan kita lihat dalam pemaparan materi hari ini. Yang pertama nanti saya akan bagikan sedikit latar belakang dari kitab Ester. Kita nggak akan lihat langsung satu pasal ya Bapak Ibu, karena nanti per pasalnya akan kita pelajari dalam diskusi selama 1 minggu gitu ya. Jadi pemaparan materi ini lebih kepada overview atau latar belakang dari kitab Ester sendiri. Terus ada beberapa tokoh-tokoh dari kitab Ester karena akan berbicara tentang satu peristiwa Ester dan rekan-rekan bahkan di tanah Persia nanti akan kita pelajari. Terus setelah itu nanti akan ada video 9 menit dari The Bible Project tentang overview kitab Ester, dan yang terakhir nanti saya akan bagikan terkait pelaksanaan diskusi dan langkah-langkah maupun metode yang akan kita lakukan selama membedah 1 minggu ke depan. Ya, kita masuk dalam latar belakang kitab Ester. Kita mau lihat penulis kitabnya. Mungkin banyak yang bertanya ya, siapa sih sebenarnya penulis kitab Ester ini? Kalau kita lihat Bapak Ibu ketika buka Ester pasal 1, nggak akan menemukan langsung siapa penulisnya gitu. Kalau tulisan Paulus kan biasanya dari Paulus Rasul Tuhan gitu, kita langsung Christian Paulus. Tapi di kitab Ester ini, dia tidak menyebutkan siapa penulisnya gitu ya. Tapi banyak tradisi yang mengatakan penulisnya itu mungkin Mordekai. Ini kan salah satu juga tokoh yang ada di dalam kitab Ester. Atau mungkin juga penulisnya Ezra atau Nehemia. Kenapa mereka? Karena mereka dua tokoh ini sangat-sangat mengerti tentang bagaimana tanah Persia, bagaimana budaya, dan bagaimana konteks yang ada di sana. Kenapa? Karena mereka termasuk orang-orang yang ada di tanah pembuangan saat itu dari Babel yang berpindah ke Persia gitu ya. Jadi pasti mereka mengetahui tradisi dari Persia. Jadi ada yang mengatakan Mordekai, ada yang mengatakan Ezra, atau ada yang mengatakan ini Nehemia. Tapi apapun itu hanya pendapat umum gitu ya. Yang pasti kitab Ester sendiri nggak langsung menjelaskan siapa penulisnya. Dan ini mungkin ini seorang anonim yang pasti mungkin mengerti, yang pastinya juga hidup di zaman Persia saat itu ketika Yerusalem kembali dipulihkan, dan setelah itu mereka kembali pulang ke Yerusalem dari tanah pembuangan. Nah, sedangkan untuk tahun penulisannya sendiri sekitar tahun 460-an, kemungkinan besar sampai tahun 400-an sebelum Masehi. Ini kisaran terjadi ketika Babel direbut oleh bangsa Persia gitu kan. Pertama kali kan ketika masuk ke tanah pembuangan kan oleh Nebukadnezar, mereka diangkut semua ke pembuangan. Tetapi setelah itu Babel direbut dan diganti oleh bangsa Persia gitu ya. Sehingga pusat pemerintahan orang Yahudi bukan lagi di Babel tapi masuk ke Persia, yang dimana ibu kotanya itu adalah kota Susan. Makanya latar belakang kita Ester ini bertempatan di kota Susan. Dan ini pasti ada di tanah Persia. Nah, kitab Ester sendiri atau kisah Ester sendiri dan juga umat Yahudi terjadi sekitar kembalinya rombongan pertama dan kedua dari pembuangan. Maksud saya gini Bapak Ibu Saudara, kan kita lihat bahwa ketika Tuhan membuang bangsa Israel gitu ya dari Yerusalem ke tanah pembuangan itu kan sekisaran 70 lebih tahun gitu ya. Dan setelah Tuhan membuang mereka diizinkan kembali pulang. Dan kemarin kita sudah lakukan juga pada kitab Esra ya. Kita lihat bagaimana perjalanan umat Israel pulang kembali ke Yerusalem untuk menata tempat ibadah mereka, bait suci. Dan kemungkinan ketika transisi rombongan pertama Zerubabel ke Esra dan Nehemia, ada umat-umat Yahudi yang belum pulang dari tanah pembuangan. Dan mereka tetap ada di tanah asing, yaitu di tanah Persia yang bertempatan di kota Susan. Dan akhirnya kitab ini mencatat tentang orang Yahudi tersebut yang masih tinggal di tanah Persia yang tidak kembali dari pembuangan ke Yerusalem gitu ya. Makanya Ester ini mengisahkan bagaimana kehidupan umat Yahudi berada di tanah Persia karena mereka tidak kembali ke tanah yang seharusnya Tuhan sudah perintahkan, yaitu tanah pusaka mereka, yaitu kota Yerusalem gitu. Nah, sedangkan tujuan penulisannya sendiri dari kitab Ester ini kita bisa melihat dua hal. Yang pertama ingin menunjukkan kepada kita semua
bagaimana orang Yahudi itu dilindungi dari ancaman pemusnahan dan campur tangan Allah melalui Ratu Ester. Dan dari 10 pasal kita bisa melihat bahwa Allah hadir dan Allah bekerja. Bagaimana bisa Allah hadir dan bagaimana bisa Allah bekerja? Padahal nama Allah itu tidak disebutkan sekalipun di kitab ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang nanti mau kita lihat. Ya, kita akan ketahui bersama bahwa bagaimana Allah itu benar-benar memelihara umatnya dari rancangan-rancangan, dari rencana-rencana buruk, dari rencana jahat yang ingin menghancurkan umatnya. Di situ Allah bekerja. Dan yang kedua, ingin memberikan pandangan dan juga catatan kepada kita semua terkait latar belakang dari Hari Raya Purim orang Yahudi. Ya, ini satu hari raya yang ditetapkan setelah kemenangan Mordekai ya, atas penjajahan dan ketika mereka melawan musuh-musuh mereka gitu ya. Padahal sebenarnya kan hari raya istilah Purim ini kan artinya undi ya. Kalau kita terjemahkan dari bahasa Persia itu artinya undi. Dari yang menetapkan Purim ini pun sebenarnya kan Haman ketika dia ingin menghancurkan semua orang Israel gitu ya. Tetapi ketika Tuhan membalikkan semuanya, Haman yang tadinya ingin menghancurkan orang Israel, akhirnya dia sendiri yang hancur. Makanya atas kemenangan Mordekai dan bangsa Yahudi inilah mereka akhirnya menetapkan Hari Raya Purim orang Yahudi. Dan itu dilakukan setiap tahun, Bapak Ibu. Dengan cara mereka bisa berbagi kepada orang sedekah. Mereka juga nanti selama 2 hari mereka biasanya melakukan Hari Raya Purim ini. Ini dilakukan setiap tahun ya. Dan mereka juga mengucap syukur kepada Tuhan. Dan katanya ada tradisi gitu ya. Kalau mereka sebut kata Haman, mereka langsung. Terus kalau disebut kata Mordekai, mereka bersorak-sorai gitu ya. Jadi ini semacam peringatan kepada mereka atas pertolongan Tuhan melalui Mordekai dan Ester, sehingga bangsa pilihan Tuhan tidak ditumpaskan. Nah, jadi ini 2 tujuan penulisan dari kitab Ester. Nah, sekarang kita mau melihat ciri khas dari kitab Ester sendiri. Saya tuliskan ada 5 di sini. Yang pertama, ini salah satu dari 2 kitab yang menggunakan nama wanita ya. Coba cari Bapak Ibu dari 66 kitab itu salah satunya kan kitab Rut. Itu juga kita sudah pernah bedah sekali ya. Pertama kali kita bedah kitab, kita sudah buka bedah kitab Rut. Dan yang kedua adalah Ester. Jadi dia memakai tokoh utama dan dia juga memakai langsung nama kitabnya yaitu Ester. Dan dialah tokoh utama dalam sejarah bagaimana umat Yahudi ditolong. Selain udah pasti Tuhan yang menjadi penolong mereka gitu ya. Dan ciri khasnya kedua, diawali dan diakhiri dengan sebuah pesta. Dan mencatat 10 pesta atau perjamuan yang merupakan pusat peristiwa dalam kitab ini. Nanti kalau Bapak Ibu akan mulai, bahkan saya sudah lihat di grup kelompok besar ya, sudah lebih dari 40-an peserta yang sudah membacakan atau menonton Ester. Bapak Ibu akan melihat diawali kitabnya dengan pesta, ditutup kitabnya dengan pesta gitu ya. Jadi pesta ini jadi satu tema penting yang diulang berkali-kali di dalam kitab ini. Ada 10 pesta yang diulang dan kebanyakan ini pestanya ini direncanakan, dilakukan, didiskusikan dan juga dilakukan gitu ya. Jadi ada pesta dan pesta hampir di setiap pasal. Ini ciri khas yang kedua. Yang ketiga, kitab terakhir dari 5 gulungan dalam bagian ketiga dalam Alkitab Ibrani. Dan ini biasanya juga dibacakan pada hari raya Purim yang setiap tahun mereka lakukan pada tanggal 14 sampai 15 di bulan Adar. Dan yang keempat, tidak ada petunjuk tegas mengenai Allah, penyembahan dan juga doa. Ya, ini sini kita lihat ya. Bisa aja kita langsung kritik, kok bisa ini masuk dalam kanon Perjanjian Lama walaupun kata Allah tidak disebut di sini, kok bisa masuk. Nah, nanti akan banyak kritik ke situ, tapi dalam hal ini kita lihat walaupun nama Allah tidak tercantum, walaupun mungkin terkait penyembahan mereka tidak terlalu kelihatan sebagai ciri umat Yahudi yang biasanya dari kitab-kitab lainnya, tetapi kita lihat bahwa lagi-lagi pemeliharaan Allah sebenarnya tegas banget di kitab ini. Nah, jadi ini menyimpulkan bahwa sekalipun nama Allah tidak disebutkan di kitab ini, pemeliharaannya sangat-sangat tampak. Bahkan dari pasal 1, dari pasal 1 sampai pasal 10 sampai terjadinya Hari Raya Purim dan mereka lakukan setiap tahun, itu tuh jadi semacam peringatan bahwa siapa yang menolong Allah, dia bisa menolong mereka. Dan ini mengingatkan bahwa Allah bekerja dalam sejarah kehidupan umat Israel dan dalam sejarah ketika umat Israel ditolong oleh Allah dari tangan Haman dan juga musuh-musuh mereka. Ini ciri khas dari kitab Ester. Bagaimana dengan garis besarnya? Nanti Bapak Ibu bisa lihat sih ketika kita menggali selama 1 minggu ini.
Bagian pertama itu tentang pemeliharaan Allah dalam penempatan seorang ratu, di mana dari pesta terus Wasti diminta untuk tampil tapi Ratu Wasti nggak mau, akhirnya Ahasiweros raja tersebut akhirnya marah dan akhirnya dalam pemeliharaan Tuhan tempatkan ratu yang baru yaitu Esther. Itu semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terus yang kedua kita lihat ternyata Allah juga memelihara di tengah-tengah komplotan penentang, di mana ada dua orang penentang yang ingin menghancurkan Ahasiweros, tetapi dalam pemeliharaan Tuhan ternyata Mordekai melihat dan Mordekai akhirnya memberitahu kepada raja melalui Esther gitu ya. Allah tetap memelihara. Dan yang ketiga kita lihat pemeliharaan Allah dalam membebaskan umatnya. Ini dari rencana Haman yang ingin menghancurkan bangsa Israel, tetapi kebalikannya terjadi. Haman yang menabur kejahatan, dia yang menuai kejahatan, di mana Allah memelihara umatnya dan mereka dibebaskan dari rencana jahat Haman. Dan yang terakhir kita lihat bagaimana pemeliharaan Allah dalam kenaikan pangkat Mordekai ya. Setelah orang Yahudi diselamatkan, setelah orang Yahudi membinasakan para musuh-musuhnya Allah, selanjutnya kita lihat di pasal 10 nanti bagaimana pemerintahan Ahasiweros dalam menaikkan pangkat kepada Mordekai. Wah, luar biasa. Bapak Ibu juga nanti bisa coba cek ya di Alkipedia, ini satu aplikasi dan sabda di mana kita binartar ketika kita belajar Alkitab gitu ya. Jadi sebenarnya bagian-bagian yang di atas tadi itu banyak saya ambil dari Alkipedia. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa cek sendiri, setiap pasal itu sudah memiliki kata pengantarnya sendiri dan juga tema, tokoh dan lain sebagainya. Jadi sangat menolong kita ketika kita belajar Alkitab, khususnya dalam membedah kitab Esther ini. Nah, sekarang kita mau lihat siapa tokoh-tokoh dalam kitab Esther ini. Yang pertama adalah Ahasiweros. Jelas. Dari pasal pertama sudah kita lihat di kerajaan Persia ada raja yang bernama Ahasiweros. Dan dialah memerintah selama kurang lebih hampir 15 sampai 20 tahun kalau nggak salah gitu ya. Ketika mereka saat itu berperang, dan dikatakan Ahasiweros ini seorang raja yang memiliki selain dia memiliki tahta, kekuasaan, bahkan dia dikatakan menguasai 127 negara gitu, negara atau kota gitu ya. Nah ini ternyata kebesarannya sangat-sangat besar Raja Persia ini atau Ahasiweros ini. Dan tokoh yang kedua adalah Perdana Menterinya. Dan ini adalah Haman. Dan kalau Bapak Ibu mau selidiki lebih lanjut, Haman ini siapa? Haman ini kalau di pasal 2 dikatakan ya, Haman ini adalah orang Agag. Dan kalau diselidiki lagi, orang Agag ini ternyata adalah nama-nama dari kerajaan Raja-Raja Amalek. Nah, kalau Raja Amalek kita langsung ingat ya kisah Saul. Ketika Tuhan suruh Saul menumpas semua orang Amalek, Saul nggak menumpasnya. Dan Saul membiarkan orang-orang Amalek hidup. Dan keturunannya salah satunya adalah Haman. Itu makanya selain Haman benci kepada Mordekai dan Esther, dia juga mungkin bisa jadi memiliki dendam yang besar kepada Israel. Makanya dia nggak mau menumpas hanya Mordekai tok. Dia ingin menghancurkan semua bangsa Israel. Karena dari sisi keturunan dia sudah punya satu dendam terkait bangsa Israel yang dimana saat itu pernah ditumpas oleh bangsa Israel, walaupun tidak semua diselesaikan oleh Raja Saul ya. Itu yang membuat Tuhan juga marah kepada Raja Saul. Jadi sebenarnya sudah ada pertikaian masalah suku sejak dulu sebelum masuk ke Esther ini gitu ya. Nah yang ketiga adalah Ratu Wasti. Ini Ratu Wasti di pasal 1 fokus di mana dia adalah ratu yang ada sebelum Esther dipilih. Dan arti Wasti ini sendiri adalah cantik, rupa. Jadi kita bisa melihat Ratu Wasti ini sangat cantik rupanya Bapak Ibu Saudara. Tapi kecantikan itu mengalahkan apa yang diminta oleh raja ya. Kecantikan itu tidak berlaku kalau raja tidak dipenuhi permintaannya. Akhirnya Ratu Wasti dibuang dan digantikan oleh Esther. Esther ini adalah orang Yahudi dan menjadi tokoh utama juga di dalam kitab Esther. Nanti yang kita akan lihat siapa Esther. Terus Mordekai siapa? Dia adalah saudara sepupu dari Esther yang benar, dan kita tahu dia telah memelihara gitu ya, atau telah mengadopsi Esther dan membesarkan dia seperti putrinya sendiri. Dan umat Israel adalah tokoh lain, dan ini keseluruhan dari pasal-pasal kita lihat ini adalah umat pilihan Tuhan yang hidup di tanah asing yang saat itu ada di Persia, khususnya di kota Susan. Tokoh-tokoh lain selain tokoh-tokoh utama itu, kita sebenarnya banyak tokoh-tokoh lain Bapak Ibu di dalam setiap pasal. Ada para petinggi kerajaan, di mana pasal 1 Raja Ahasiweros juga suka minta nasihat atau suka minta petunjuk kepada teman-temannya gitu, bahkan dari negara-negara lain. Ada Hegai juga, sida-sida raja. Ini juga diminta oleh raja saat itu untuk
mengawasi ya, sebagai pengawas ketika pemilihan Miss Persia gitu ya, yang dimana salah satunya nominasinya adalah Esther saat itu. Terus ada juga para dayang Ratu Esther, ini juga yang menolong Esther untuk Esther bisa tampil cantik, karena kan pemilihannya nggak cuma hari ini dipilih, besok sudah selesai gitu ya, enggak. Tapi kan skala pemilihannya itu selama 1 tahun Bapak Ibu Saudara, dan para dayang inilah yang membantu Ratu Esther untuk tetap memelihara tubuhnya, tetap cantik, dirawat dengan baik. Terus ada Bigtan dan Teres, ini 2 tokoh di pasal 2 yang gimana Mordekai melihat penentangan mereka dan akhirnya diberitahu, akhirnya mereka mendapatkan konsekuensi atas kejahatan mereka. Ada kurir kerajaan di mana Haman memerintahkan untuk menumpas orang Yahudi ya. Mereka lah yang pergi untuk menyebarkan semua diklat atau surat untuk penumpasan bangsa Yahudi. Terus ada Hatah juga sida-sida raja, ini di pasal 4 pasal 5 kita lihat bagaimana Esther dan Mordekai ngobrol melalui Hatah gitu ya, surat-suratan. Saya juga nggak tahu karena mereka nggak ketemu langsung gitu melalui Hatah. Terus ada istri Haman juga, Zeres. Wah, ini di pasal 5 dan pasal 4 kita lihat bagaimana Zeres itu sangat cukup mendominasi gitu dengan memberikan masukan yang jelek juga kepada Haman, sehingga Haman juga semakin benci rasanya kepada orang-orang Yahudi, salah satunya itu Mordekai. Terus ada teman-teman Haman juga, ada musuh-musuh orang Yahudi yang ditumpaskan di pasal-pasal 8 sampai pasal 10. Nah, sekarang kita mau melihat Ratu Esther. Siapa sebenarnya Esther? Esther itu bahasa Persia Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya bintang yang bercahaya gitu ya. Kalau bangsa ada dewa gitu, dan mereka kadang kasih nama yang ya pastinya karena pasti dia sebagai bintang yang bercahaya. Nah, itu arti Esther. Tapi sebenarnya nama Ibraninya itu adalah Hadasa. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di pasal Nasa, dan dia seorang Yahudi yang sangat cantik, dan dia tidak memiliki orang tua, dan dia dibesarkan oleh saudaranya Mordekai. Dan di pasal 2 dia digantikan, dia menggantikan Ratu Wasti sebagai Ratu Persia itu. Apa sih yang dilakukan Ratu Esther saat itu? Yang pertama, setelah dia menjadi ratu, ternyata Bapak Ibu perjalanannya cukup panjang dan cukup banyak tekanan gitu ya. Karena dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan bangsanya. Kita pikir menjadi ratu itu enak-enak saja gitu ya. Ternyata setelah kita pelajari, nanti kita sering kita melihat, kalaupun nanti dia menghadap raja, kalau tongkat emasnya nggak diberikan, itu mati konsekuensinya gitu. Jadi dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan bangsanya. Tetapi di dalam nggak langsung cepat-cepat gitu, tapi dia mengadakan perjamuan beberapa kali. Ini pasti dengan hikmat dan juga kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada dia, sehingga walaupun dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk bangsanya, dia bisa menghadapinya karena tuntunan daripada Tuhan. Makanya ada pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari pribadi Esther. Ya, selain dia pribadi yang berani dan penuh dengan hikmat ketika dia menyelamatkan bangsanya, dia juga rela mempertaruhkan nyawanya di saat dia menyadari apa yang sedang dipertaruhkan. Dia tahu nyawanya sedang dipertaruhkan, tetapi dia mengetahui umat pilihan Allah ini adalah umat yang sudah dijanjikan Allah, yang pasti akan ditolong Allah. Makanya dia berani untuk mempertaruhkan nyawanya, sehingga dia menyadarinya itu. Tetapi kita lihat endingnya Tuhan bekerja atas Esther dan juga Mordekai. Nah, sedangkan Mordekai sendiri udah pasti saudaranya Esther ya. Dia seorang Yahudi dari suku Benyamin, ini sama-sama sukunya Saul. Dia anak Hiar dari keturunan Kisi, dan pada saat pembuangan dia salah satunya ikut Bapak Ibu Saudara dari tanah perjanjian ke tanah pembuangan ya. Nanti di pasal 2 bisa dilihat. Dan dia diangkat ke Babel saat itu pada saat pemerintahan Nebukadnezar ya. Nebukadnezar tahun 500-an sebelum Masehi. Tetapi setelah sampai di pembuangan, dia setia merawat Esther. Kalau Esther sendiri udah lahirnya di pembuangan ya, bukan sejak dari Yerusalem gitu. Tapi Esther lahirnya sudah di pembuangan, dan tetapi dia merawat Esther sejak kecil karena orang tua Esther sudah meninggal. Makanya dia menganggap Esther pun sudah sebagai keluarganya sendiri gitu ya. Bagaimana dengan kehidupan dari Mordekai? Dari pasal 2 kita mulai, dia mengetahui komplotan yang berencana untuk membunuh Ahasuerus tadi, ada Bigtan ya, ada dan selanjutnya dikatakan dia sama sekali tidak mau sujud kepada Haman. Ini juga nanti kalau digali dalam diskusi seru nih, kenapa sih Mordekai itu nggak mau sujud kepada Haman, padahal yang lainnya kan udah dikasih peringatan harus sujud kepada pembesar raja gitu ya, nomor 2 di kerajaan gitu.
Tapi dia nggak mau sujud. Kenapa? Nanti bisa nih digali juga di dalam diskusi. Yang ketiga, dia minta bantuan Ester untuk menggagalkan rencana Haman ya. Ini setelah dia tahu bagaimana rencananya Haman, dia coba berkomunikasi. Bahkan dia sempat marah-marahan dengan Ester, tegas nadanya gitu ya. Gimana caranya kamu sampai, kamu juga orang Yahudi, kamu juga akan ditumpas gitu ya. Ini kita bisa lihat di pasal 4. Terus selanjutnya Ahasiweros juga memaksa Haman memberi hormat kepada Mordekai setelah Ahasiweros datang bermimpi ya. Dan dia membacakan cerita, ternyata Mordekai pernah menolongnya dan dikasih kuasa akhirnya. Dan diangkat dari penguasa dan dia menggagalkan rencana Haman, dan dialah yang menetapkan hari raya Purim yang diperingati oleh bangsa Israel sampai saat ini. Itu Ester, itu Mordekai. Dan di mana Allah? Kalau mau diselidiki di mana Allah di 10 pasal ini? Allah adalah tokoh utama dalam sejarah umat manusia. Pasti Allah adalah tokoh utama juga dalam perjalanan Ester dan juga umatnya, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari culture konflik yang terjadi saat itu, mulai dari kehidupan Ester, mulai dari kehidupan Mordekai, Ratu Wasti yang dibuang, itu semua ada dalam rencana dan kehendak Allah. Dari kitab Ester ini kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Allah. Meski mereka ada di tanah asing di Persia gitu, yang notabene mungkin dewa-dewa di Persia itu banyak juga gitu yang mereka sembah. Tetapi Allah melebihi dari setiap dewa-dewa yang ada di sana. Dan Allah memelihara umatnya. Meskipun saat itu mungkin kita nggak tahu kenapa sebenarnya nama Allah tidak disebutkan, apakah mereka melupakan Allah, apakah mereka, banyak hal yang bisa kita pelajari. Kenapa mereka nggak langsung pulang sih bersama dengan gelombang pertama? Kenapa mereka harus tinggal di Persia? Apapun yang terjadi, Allah tetap berjanji, Allah tetap menolong mereka dalam perjalanan umatnya, termasuk dalam Ester dan juga teman-teman orang Yahudi yang saat itu ada gitu. Dan Allah bekerja untuk menyiapkan satu bangsa, dan satu bangsa ini bisa berdampak bagi orang-orang lain di sekitarnya, termasuk setelah itu dilihat oleh Ahasiweros. Jadi Allah adalah tokoh utama dalam kitab Ester ini. Sekarang coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, ada satu video 9 menit dari The Bible Project. Kiranya ini bisa membukakan mata kita terkait pembalikan-pembalikan yang ada di kitab Ester ini. Ya, kita akan lihat dulu videonya ya untuk overview-nya. Silakan dari teknis. Kitab Ester. Ini adalah salah satu kitab yang sangat menarik dan tidak biasa dalam Alkitab. Kisahnya terjadi sekitar lebih dari 100 tahun setelah pengasingan bangsa Israel dari tanah perjanjian ke Babel. Dan meskipun beberapa orang Yahudi telah kembali ke Yerusalem, ingat Ezra dan Nehemia, namun banyak juga yang tidak. Jadi kitab Ester berkisah tentang komunitas orang Yahudi di kota Susan, ibu kota dari kerajaan Persia kuno. Tokoh utama dalam kitab ini adalah 2 orang Yahudi, Mordekai dan keponakannya bernama Ester. Lalu ada raja Persia yang suka mabuk-mabukan dalam kisah ini. Dan ada pejabat Persia yang bernama Haman, dia sangat licik. Nah, kitab ini sangat tidak biasa dalam Alkitab, khususnya karena nama Tuhan tidak pernah disebutkan, bahkan satu kali pun. Dan mungkin ini sangat mengejutkan bagi kita. Maksud saya, bukankah Alkitab ini tentang Tuhan? Tetapi ini adalah cara cerdas penulis yang tidak pernah diketahui identitasnya. Kitab ini mengundang kita untuk membaca sambil mencari keterlibatan Tuhan. Dan ada banyak tanda-tanda mengenai hal itu di banyak bagian dalam cerita. Kisah ini penuh dengan kutipan kebetulan yang sangat aneh dan pembalikan yang ironis. Dan semua itu memaksa kita untuk melihat bahwa tujuan Tuhan sedang dikerjakan dari balik layar. Mari kita selami kisahnya. Kitab ini diawali dengan Raja Persia yang mengadakan 2 kali perjamuan yang berlangsung selama total 187 hari. Dan semua itu bertujuan untuk memamerkan kebesaran dan kemegahannya. Pada hari terakhir perjamuan, Raja sangat mabuk dan dia meminta istrinya, Ratu Wasti, untuk tampil dalam pesta itu dan memamerkan kecantikannya. Ratu Wasti menolak dan dengan sangat marah, Raja menurunkan tahta Ratu Wasti dan membuat ketetapan yang konyol bahwa semua laki-laki Persia sekarang harus menjadi tuan di rumah mereka. Lalu Raja mengadakan kontes kecantikan karena dia ingin menemukan ratu yang baru. Ini seperti sebuah opera sabun yang buruk. Tapi disinilah kita diperkenalkan pada sosok Ester dan Mordekai. Ester menyembunyikan identitas Yahudinya dan mengikuti kontes kecantikan tersebut. Dan menang. Dan Raja sangat terobsesi dengan Ester sehingga dia mengangkat Ester menjadi Ratu Persia yang baru. Setelah itu, secara kebetulan, Mordekai tanpa sengaja mendengar 2 orang sida-sida Raja bersekongkol untuk membunuh Raja. Lalu Mordekai memberitahu Ester. Dan Ester memberitahu Raja dan Mordekai mendapat penghormatan karena telah menyelamatkan Raja. Nah, di sini, sejak awal nama Tuhan tidak pernah disebutkan sama sekali. Namun semua ini seperti sudah diatur oleh Tuhan. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Tuhan, kita harus terus membacanya. Selanjutnya kita diperkenalkan kepada sosok Haman yang sebenarnya bukan orang Persia. Dia disebut orang Agag.
Dia merupakan keturunan dari orang Kanaan kuno. Ingat 1 Samuel pasal 15. Raja mengangkat Haman ke posisi paling tinggi dalam kerajaan. Dan raja memerintahkan semua orang untuk sujud kepada Haman. Nah, ketika Mordekai melihat Haman, dia menolak untuk sujud, yang tentunya membuat Haman sangat marah. Dan ketika Haman mengetahui bahwa Mordekai adalah orang Yahudi, Haman berhasil meyakinkan raja untuk memberlakukan ketetapan yang gila ini, yaitu untuk melenyapkan semua orang Yahudi. Dan untuk menentukan hari pembantaian orang Yahudi, Haman melempar dadu. Dadu disebut pur dalam bahasa Ibrani. Kita simpan hal ini untuk nanti. 11 bulan kemudian, pada tanggal 13 bulan Adar, semua orang Yahudi akan dibantai. Kemudian Haman dan raja mengadakan perjamuan minum untuk merayakan keputusan mereka yang mengerikan ini. Nah, sekarang fokusnya beralih ke Mordekai dan Ester yang merupakan satu-satunya harapan bagi orang Yahudi. Mereka menyusun sebuah rencana bahwa Ester akan mengungkapkan identitas Yahudinya kepada raja dan meminta raja untuk membalikkan ketetapan yang sudah dibuatnya. Tetapi datang kepada raja tanpa undangan khusus menurut hukum Persia merupakan sebuah tindakan yang bisa diganjar dengan hukuman mati. Jadi dalam sebuah pernyataan kunci, Mordekai yakin bahwa andai kata Ester tetap diam, pembebasan untuk orang-orang Yahudi akan datang dari pihak lain. Dan kemudian Mordekai bertanya dengan lantang. Dia berkata, siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester menanggapi dengan keberanian dan dia memutuskan untuk menghadap raja dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dan kita akan melihat terjadinya pembalikan yang ironis atas rencana-rencana jahat Haman. Jadi Ester menjamu raja dan Haman dalam perjamuan pertama. Dan Ester mengatakan bahwa dia ingin membuat permohonan khusus kepada mereka berdua dalam perjamuan eksklusif di hari berikutnya. Haman meninggalkan perjamuan pertama dalam keadaan mabuk. Dan dia bertemu Mordekai di jalan. Dia menjadi penuh dengan amarah. Dan Haman menyuruh mendirikan tiang gantungan supaya Mordekai bisa digantung di situ keesokan paginya. Tidak ada yang lebih buruk bagi orang Yahudi dan bagi Mordekai. Namun, seketika kisahnya berubah. Tiba-tiba malam itu raja tidak bisa tidur. Dan dia meminta dibacakan kitab catatan sejarah sebelum tidur. Dan kebetulan raja mendengar tentang bagaimana Mordekai telah menyelamatkan hidupnya. Dia benar-benar telah lupa. Lalu di pagi hari, Haman datang untuk meminta izin melakukan eksekusi terhadap Mordekai. Dan pada saat itu, raja meminta Haman untuk menghormati Mordekai di depan halayak. Oleh karena dia telah menyelamatkan hidup raja. Sehingga sekarang, Haman harus mengawal Mordekai mengelilingi kota dengan menunggangi kuda kerajaan. Dan meminta semua orang menghormati Mordekai. Momen inilah yang menjadi pusat dari keseluruhan kitab ini. Ini adalah momen kejatuhan Haman dan diangkatnya Mordekai ke tampuk kekuasaan. Lihatlah bagaimana semuanya terjadi. Hari berikutnya adalah perjamuan kedua Ester. Jadi raja dan Haman menghadirinya. Dan pertama-tama Ester memberitahukan kepada raja bahwa dia adalah orang Yahudi. Dan kedua, bahwa Haman telah memberlakukan ketentuan untuk membunuhnya dan membunuh Mordekai yang telah menyelamatkan nyawa raja dan untuk membunuh semua orang Yahudi. Saat itu raja sedang mabuk. Jadi ketika dia mendengar kabar itu, dia menjadi marah dalam kemabukannya. Dan dia menitahkan supaya Haman digantung pada tiang yang sudah dia buat untuk Mordekai. Ini adalah cara kematian yang ironis dan tragis bagi Haman. Namun eksekusi mati terhadap Haman tidak menyelesaikan masalah tentang ketetapan untuk membunuh semua orang Yahudi. Sekarang fokusnya beralih kepada Ester dan Mordekai yang menyusun rencana untuk membalikkan ketetapan itu. Mereka mendapati bahwa raja tidak bisa mencabut ketetapan yang sudah dibuatnya. Sebagai gantinya, raja meminta Mordekai untuk membuat ketetapan yang berlawanan. Pada hari yang sudah ditentukan bahwa semua orang Yahudi harus dibunuh, yaitu tanggal 13 bulan Adar, orang Yahudi diperintahkan untuk melindungi dirinya sendiri dan menghancurkan siapa saja yang hendak membunuh mereka. Lalu Mordekai, Ester dan semua orang Yahudi mengadakan perjamuan dan pesta untuk merayakan ketetapan baru ini. Dan Mordekai diangkat sebagai tangan kanan raja. Dan tibalah hari yang telah ditentukan. Orang Yahudi menang atas musuh-musuhnya. Pertama, mereka menghancurkan keluarga Haman dan pejabat Persia lainnya yang ikut bersekongkol dengan rencana Haman. Kemudian di hari kedua, mereka mendapat izin untuk menghancurkan orang-orang yang menentang mereka di seluruh kerajaan. Ini berakhir dengan sukacita dan perayaan karena orang Yahudi diselamatkan dari pembantaian. Kisah ini juga menceritakan bagaimana Ester dan Mordekai membuat ketetapan tentang perayaan tahunan pesta Purim yang berlangsung selama 2 hari sebagai peringatan akan pembebasan orang Yahudi dari kehancuran. Dan nama perayaan ini berasal dari dadu Haman. Ingat, Purim. Kitab ini diakhiri dengan sebuah epilog singkat tentang diangkatnya Mordekai menjadi orang nomor 2 dalam kerajaan. Sekarang kita bisa melihat kemegahan dan kebesaran kekuasaannya ketika orang-orang Yahudi semakin berkembang dalam pengasingan. Mari kita lihat kilas balik kisahnya. Perhatikan bagaimana keseluruhan kisah ini dirancang. Kisahnya penuh dengan momen pembalikan yang ironis, tapi sekarang kita bisa melihat keseluruhan kisahnya dirancang sebagai pembalikan ironis
sampai ke hal-hal yang rinci. Jadi kemegahan, pesta, dan keputusan raja pada akhirnya dicerminkan oleh kemegahan, pesta, dan keputusan Mordekai. Ester dan Mordekai pertama-tama menyelamatkan raja, tapi sekarang pada akhirnya mereka menyelamatkan semua orang Yahudi. Kemudian kita melihat pengangkatan, keputusan, dan perjamuan Haman yang dibalik oleh pengangkatan, keputusan, dan perjamuan Mordekai. Kemudian di bagian tengah, kita menemukan adegan perencanaan Ester dan Mordekai, dan kemudian dua perjamuan yang diadakan oleh Ester yang membingkai momen pembalikan terbesar di sepanjang kisah. Haman yang direndahkan, dan Mordekai yang dimuliakan. Sungguh mengagumkan. Hal menarik lainnya dari kitab ini adalah ambiguitas moral tokoh-tokohnya. Ada banyak kemabukan, amarah, seks, dan pembunuhan, di mana Mordekai dan Ester menjadi bagian dari itu semua. Belum lagi pelanggaran mereka terhadap banyak perintah di dalam Taurat, seperti menikahi orang non-Yahudi atau memakan makanan yang tidak halal. Jadi, kisah ini tidak menampilkan sosok Mordekai dan Ester sebagai teladan moral, seolah-olah kitab ini mendukung semua perilaku mereka. Namun mereka ditampilkan sebagai teladan dalam hal tetap percaya dan berpengharapan dalam situasi yang sangat buruk. Sehingga kitab Ester sampai kepada sebuah pertanyaan yang muncul di bagian awal. Mengapa nama Tuhan tidak pernah disebutkan? Sepertinya pesan dari kitab ini adalah, saat Tuhan terasa tidak hadir ketika umatnya berada di pengasingan, atau ketika mereka tidak setia kepada Taurat. Apakah ini berarti bahwa urusan Tuhan dengan bangsa Israel telah usai? Apakah Tuhan telah meninggalkan janji-janjinya? Dan kitab Ester mengatakan, tidak. Kitab ini mengundang kita untuk melihat bahwa Tuhan bisa dan sedang bekerja dalam kekacauan dan ambiguitas moral dalam sejarah manusia. Dan dia memakai kesetiaan orang-orang yang bahkan telah berkompromi secara moral untuk mencapai tujuan-tujuannya. Jadi, kitab Ester mengajak kita untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya sedang bekerja. Dan tetap berharap bahwa sekalipun situasinya sangat buruk, Tuhan berkomitmen untuk menebus dunianya. Dan itulah isi kitab Ester. Oke, iya. Kita sudah melihat ya sedikit preview dari The Bible Project tentang kitab Ester. Kita akan coba lanjutin dulu sedikit lagi. Semoga semuanya bisa selesai sebentar lagi Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu nanti bisa coba lihat infografisnya kalau ingin melihat infografisnya lebih lengkap lagi. Atau bisa menonton lagi, link YouTube-nya sudah dibagikan di grup kelompok besar ya. Jadi tadi dari video ini kita bisa melihat tentang fakta-fakta yang menarik dari kitab Ester terkait nama Tuhan yang tidak pernah disebutkan, tetapi ada banyak pembalikan-pembalikan yang terjadi. Bahkan kita lihat kita nanti bisa mempelajari lebih lanjut apakah ini benar-benar semacam kebetulan atau sebenarnya dalam kebetulan itu Allah sedang berkarya. Intinya Tuhan tetap hadir dan Tuhan tetap memelihara umatnya dalam segala kondisi, mulai dari cara kerjanya Tuhan atas tokoh-tokoh yang ada, dari konflik yang ada, dari orang-orang yang dipilih, sampai dengan solusi-solusi yang didapatkan. Ini yang akan kita lihat di dalam diskusi kita selama 1 minggu ke depan. Jadi kita melihat bahwa kitab Ester membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang setia dan tetap berdaulat untuk menolong umatnya di dalam segala kondisi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pelaksanaan diskusi kita selama 1 minggu ke depan. Mungkin agak-agak mirip dengan bedah kitab sebelumnya, tapi mungkin nanti di bagian langkah-langkahnya yang sedikit beda ya. Jadi kita lihat dulu, ketika kita belajar Alkitab, kita perlu yang namanya metode gitu ya. Supaya pembelajaran kita tidak liar dan kita bisa terarah gitu ketika menggali firman Tuhan. Dan sebenarnya ada banyak metode sih yang bisa kita pakai ketika kita belajar Alkitab. Ada metode OIA, ada BGA, ALAT, ada WWG, ini juga metode yang sangat ringan. Dan ada metode SABDA. Nah, metode SABDA ini singkatan dari simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Jadi teman-teman bisa menggunakan semua metode ini atau memilih salah satu metode ini untuk bisa belajar firman Tuhan. Mana yang paling baik dari semua metode ini? Yang terbaik menurut saya semuanya gitu. Gimana caranya kita memakai metode ini untuk bisa mengerti, belajar. Yang penting kita harus persiapan sebelum kita menggali firman Tuhan. Nah, makanya kita menggunakan metode studi Alkitab SABDA. Itu singkatan dari simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Ini mungkin juga teman-teman yang ikut Ayo PA setiap hari Senin yang PA Alkitab, kita juga gunakan metode yang sama ketika kita menggali pasal-pasal yang terkenal. Jadi sama ya. Nah, metode SABDA ini dari langkah simak kita harus bisa membaca dulu. Yang pasti nomor satunya membaca.
Bisa dengan dengar, bisa dengan nonton. Ini linknya kemarin sudah dibagikan juga ya di grup diskusi. Bapak Ibu bisa gunakan padenu.somdo.org untuk bisa melihat hasil baca Bapak Ibu. Dan kalau bisa juga dibandingkan dengan versi-versi lain. Karena di dalam banyak versi kita bisa melihat kekayaan dari setiap versi yang ada dan kekayaan dari setiap arti yang sedang kita gali gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi dari setiap teks itu sendiri. Nah, itu untuk langkah simak, belajar dari teks itu sendiri dengan membaca dan juga membandingkan. Setelah kita menyimak, kita menganalisa. Jadi kita mengamati, kita menggali yang ingin kita analisis. Caranya dengan kita bisa melihat kata-kata penting, frasa penting, kata-kata sulit, kata-kata yang sering diulang-ulang. Ini kita tahap analisa gitu ya. Seperti kata pesta, kata perjamuan, itu kan diulang di satu pasal. Berarti sebenarnya ada maksud kenapa kata perjamuan ini diulang-ulang. Nah, itu Bapak Ibu nanti amati dengan cara menganalisa, atau juga bisa gunakan bantuan 5W atau tambah 1H untuk bisa melihat siapa sih tokohnya, bagaimana sih kejadiannya, atau mengapa ini bisa terjadi. Gunakan langkah itu untuk bisa menganalisa. Bahkan gunakan juga aplikasi dari Sabda karena terintegrasi ya, bisa gunakan Alkipedia yang sudah saya tunjukkan tadi, bisa gunakan kamus untuk mencari istilah-istilah yang sulit, gunakan juga mungkin tafsiran, atau mungkin menggunakan peta, itu kota Persia itu di sebelah mana, seberapa jauh dengan Yerusalem. Nanti bisa gunakan aplikasi yang bisa atau alat-alat yang bisa menolong Bapak Ibu ketika menganalisa teks tersebut. Sekarang setelah analisa, kita masuk dalam tahap belajar. Jadi pelajari dari apa yang sudah Bapak Ibu simak dengan membaca dan membandingkan, dan apa yang Bapak Ibu dengan sudah analisa, pasti dengan pimpinan Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu ya. Setelah kita belajar, baru simpulkan pelajaran apa yang saya dapatkan dari langkah penggalian saya lakukan. Baru nanti doakan dari pelajaran yang Bapak Ibu dapatkan ini, terus diskusikan dengan cara membagikan di kelompok besar atau di grup kelas diskusi kita. Dan jangan lupa mencantumkan aplikasi sebagai aksi atau tanggung jawab kita, akuntibilitas kita, respon kita terhadap firman Tuhan yang sudah kita simak, firman Tuhan yang sudah kita analisa, dan firman Tuhan yang sudah kita gali, bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita, gereja kita, atau bangsa kita ya, karena ini berkaitan juga dengan bangsa. Jadi nanti silakan aplikasinya juga sampai di tahap itu. Nah, ini langkah-langkahnya ketika kita membedah kitab Ester selama 1 minggu ke depan ini. Yang pertama berdoa, jangan lupa. Setelah itu lakukan untuk baca 2 pasal setiap hari. Iya Bapak Ibu, kita akan lakukan 2 pasal setiap hari ya, karena hanya 5 hari diskusi. Jadi karena total pasal Ester ada 10, kita akan menggali 2 pasal setiap hari. Jadi besok hari Kamis kita akan mulai langsung 2 pasal. Terus lakukan penggalian dan analisis dan temukan fakta yang berikut. Ini fakta-fakta yang akan kita cari. Di mana Allah dalam pasal itu? Apa yang Allah lakukan di dalam 2 pasal itu? Dan mengapa Allah melakukannya di dalam pasal itu? Ini yang Bapak Ibu harus jabarkan ketika membedah kitab Ester setiap hari. Dan setelah melihat di mana Allah, apa yang Allah lakukan, mengapa Allah melakukannya, tentukan aplikasi dari pelajaran yang didapatkan. Dan jangan lupa bagikan penggaliannya ke kelas diskusi dan cantumkan referensinya kalau ada, gitu ya. Kalau ada referensi artikel atau mungkin link-link terkait yang sedang Bapak Ibu dapatkan, bisa dicantumkan di dalam referensinya. Dan hasil penggaliannya formatnya akan seperti ini. Menggali fakta di mana Allah. Jangan lupa cantumkan ayatnya ya Bapak Ibu Saudara. Nanti mungkin di bagian gali fakta ini, Allah di pasal 1 atau Allah di pasal 2 ditemukan di ayat ini gitu ya. Dan apa yang Allah lakukan dan mengapa Allah melakukannya. Terus pelajaran penting yang Bapak Ibu dapatkan, bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita dan juga bangsa kita. Dan aplikasinya dengan format saya akan, ini ya kecenderungan keunikan dari bedah kitab, aplikasinya saya akan melakukan seperti ini dan referensinya. Ini salah satu contoh yang saya lakukan ketika saya menggali. Ya, ngomong-ngomong, kita di Sabda juga sedang menggali kitab Ester, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita juga sudah belajar dan hari ini sudah masuk, sepertinya sudah masuk pasal 7 ya. Jadi kita juga sudah mulai pelajari apa yang sedang terjadi di dalam kitab Ester. Nah, ketika saya menggali dari 2 pasal, saya melihat dari pasal 2 ayat 17 dan dari pasal 2 ayat 21 sampai 22. Di sana saya melihat Allah ada untuk mengarahkan Ester dan Mordekai melalui pemeliharaannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Ester terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti setelah Wasti dibuang gitu ya. Padahal kan nominasinya ada banyak itu, tetapi
dalam rencana dan kehendak Allah, Esther lah yang terpilih untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan setelah itu di pasal 2, pasal terakhir ayat 21 sampai 22 kita lihat juga bahwa Mordekai tiba-tiba dia kan ada di pintu gerbang, mendengar dua orang yang sedang ngobrol ya, Bigtan dan juga Teres ngobrol untuk sekongkol bunuh raja gitu. Dan dia mendengar komplotan itu dan akhirnya dia memberitahu kepada raja dan akhirnya namanya tertulis tadi ya di kitab dokumen kerajaan gitu. Jadi di mana Allah saat itu Allah bekerja untuk mengarahkan Esther di dalam rencana dan ketetapannya dan juga mengarahkan Mordekai. Dan apa yang Allah lakukan saat itu? Iya, dia bekerja baik dengan menetapkan orang. Udah pasti itu dalam ketetapan Allah, dia yang menetapkan Esther, dia yang memilih Esther melalui penetapan konflik dan juga solusi yang harus akhirnya diangkat. Dan dia juga yang bekerja dalam sejarah umatnya saat itu untuk bangsa Yahudi yang ada di tanah asing atau di kota Susan. Dan kenapa Allah melakukannya? Kenapa Allah ingin melakukan ini? Kalau Bapak Ibu tadi baca TBP, kita dengar TBP, kita lihat bahwa Allah setia dengan dan mungkin di tanah asing dengan kebobrokan ya ditunjukkan dengan sebenarnya ada banyak hal moral yang salah gitu ya. Tapi Allah tetap Allah, dia tetap jalan dengan rencananya dan dia ingin menyiapkan bangsanya supaya tetap kembali terarah kepadanya gitu. Jadi Allah adalah pribadi yang menggerakkan bangsanya, yang menyiapkan bahkan menolong bangsanya, memelihara bangsanya setiap saat, termasuk dalam pemilihan Esther dan Mordekai saat itu. Dan pelajaran yang saya dapatkan dari pasal 2 ini, ya pelajarannya Allah adalah Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan dan kehendaknya. Kehendaknya lah yang berlaku bahkan untuk bangsa ini. Pemeliharaannya lah yang berlaku. Makanya dia mengerahkan umatnya, dia mengerahkan Esther, dia mengerahkan Mordekai, bahkan dari bangsa yang tidak mengenal dia melalui Ahasiverus, melalui kota Susan, Persia. Itu kan bangsa di luar rencananya gitu. Tapi Tuhan juga pakai bangsa luar untuk bisa mengerjakan rencananya. Ini kan betapa hebatnya gitu ya. Keputusan-keputusan dan kehendak Allah yang terjadi melalui Esther dan juga umatnya. Saya sering bilang Esther dan Mordekai karena sebenarnya tokoh utamanya bisa dibilang dua Bapak Ibu Saudara. Walaupun kitabnya kita Esther, tapi tokoh lainnya Mordekai ini juga bisa dibilang tokoh utama gitu. Karena beberapa kali Mordekai yang kasih usulan, beberapa kali Mordekai juga yang kasih nasihat kepada Esther. Nah, aplikasinya dari pasal 2 ini saya akan merenungkan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup saya ada di dalam rencana dan kehendak Allah. Ya, dia yang memberikan hidup dan dia juga yang akan menuntun kehidupan kita setiap waktu. Termasuk saya, termasuk bangsa kita ini. Dia yang akan mengatur. Manusia ingin mengatur segala sesuatunya menurut ingin mengontrol segalanya, itu akan terjebak di dalam dirinya sendiri gitu. Karena sebenarnya yang ngatur kehidupan manusia yang utama itu adalah Tuhan gitu. Makanya kita harus tetap merenungkan apakah kalau di TBP tadi dikatakan apakah kita bisa melihat ini sebagai karya Allah atau hanya memandangnya kok kebetulan sih, kok kebetulan. Nanti mungkin bisa dilihat setelah kita belajar ya, ada banyak kebetulan-kebetulan yang terjadi, tapi benar-benar ini sebenarnya Allah yang sedang berkarya gitu. Nah, ini yang aplikasi yang akan saya lakukan. Nah, demikian contohnya, nanti pasti Bapak Ibu bisa gali lebih dalam lagi dari apa yang sudah saya bagikan. Ini hanya contoh yang bisa menolong kita untuk melakukan diskusi kita selama 1 minggu ini. Pembagian hari diskusinya sama, 5 hari diskusi seperti bedah kita biasanya nanti kita lakukan melalui WhatsApp group. Mulai hari Kamis 2 pasal setiap hari sampai hari Selasa. Biasanya kita ketemu lagi Rabu depan kan Bapak Ibu Saudara, tapi karena Rabu depan itu kalender merah, kita dari Sabtu dan juga libur, maka kita akan ketemu evaluasinya hari Kamis ya. Jadi diingat nanti evaluasi kita akan berlangsung hari Kamis bersamaan dengan sharing berkat. Nah, sampai di penutup kita akan selesai nih untuk pembukaan kelas kita untuk pemaparan materi hari ini. Ada satu ayat yang menarik yang saya lihat di dalam kitab Esther. Walaupun mau dicari-cari nggak akan ketemu kata Allah. Tapi coba saya lihat dari Esther pasal 4 ayat 14 versi BIMK. Saya bacakan, dikatakan orang Yahudi pasti akan mendapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga sehingga mereka selamat. Tetapi kalau engkau tetap diam saja dalam keadaan seperti ini, engkau sendiri akan mati dan keluarga ayahmu akan habis riwayatnya. Siapa tahu, barangkali justru untuk saat-saat seperti ini, engkau telah dipilih menjadi ratu. Ini tuh perkataan Mordekai kepada Esther melalui surat ya, yang saat itu mereka kirim-kiriman surat gitu ya. Dikatakan,
gimana caranya aku menghadap raja? Aku akan mati dan bla bla bla, kata Esther. Tapi Mordekai bilang, kamu nggak ngadap raja pun, kita pasti ditolong dengan cara bagaimanapun. Nah ini kelihatan banget kepercayaan Mordekai terhadap Tuhan saat itu. Walaupun tidak ada kata Tuhan tersebut ya, kita pasti akan ditolong dengan cara bagaimanapun. Jadi walaupun sebenarnya nama Allah nggak disinggung di kitab ini, sangat jelas orang Yahudi melalui Mordekai, Esther saat itu yang ada di Susan, meminta campur tangan Tuhan ketika kelihatan dari mereka berpuasa, dari mereka berdoa selama 3 hari ya, kelihatan banget bahwa mereka percaya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan bangsanya gitu ya. Meskipun hukuman sudah pasti, dekret sudah keluar untuk membinasakan bangsa Yahudi, tetapi mereka tetap percaya ada jalan yang tersedia, ada pertolongan yang tersedia dari tangan Tuhan yang besar. Jadi dimanapun umat Allah berada, termasuk kita, termasuk keluarga kita, di situ Allah pasti ada. Pastikan bangsa kita, mungkin dari pribadi kita dulu, bangsa kita, keluarga kita, bahkan dunia di mana tempat kita tinggal saat ini bisa mengenal Allah dan melihat kuasa Allah melalui kehidupan kita sebagai umatnya, di mana kita adalah baik sucinya, ya kata Paulus katakan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk melihat pemeliharaan Allah dalam kitab Esther ini selama 1 minggu ke depan, di mana Allah ada, di mana Allah bekerja, dan Dia memelihara. Ya, selamat belajar untuk teman-teman sebagai peserta bedah kitab Esther. Tuhan menolong kita sekalian.